laporan lah silaturahmi. Nah setelah itu rapikan sampai garis keras dan pakai smartphone. Iya. Rapikan sehingga kita tidak ada dianggap liar. Abang udah nggak bosan dari saya dulu. Kita kan sini saya ngeluh mulu. Bagaimana maafnya saya ngeluh mulu. Jujur nih bang, saya selama ini kurang lebih hampir 20 tahun saya itu lo aktivitas apa? Apa? Oh, wah. Iya, iya. Jangan ekspos. Mau saya jangan lidik usaha saya orangnya. Kalau sekarang kan kondisinya lagi gini ya. Ya, Bang, itu nih. STM gitu, waktu bodoh saya servis. Bang, sini bang. 5 menit ya, buset 5 menit. Buset. Terus sekarang makanya kita kami nama kita mah asik-asik aja. Belum tahu saya berapa di rumah kelapa juga nggak pernah, kemana pun nggak pernah di rumah. Baru 1 minggu ini ibaratnya harus tahu katanya. Jadi malu lah, lapor. Saya sendiri kok bergerak gitu loh, mau makan nih bang, mau sampai mana tahu saya ini di belakangnya cuma di sekitar saya tadinya sampai mau kemana dan malas saya bang. Saya wartawan paling lama bang di sini. Jadi pergantian di waktu kali wali kota masih ketua DPRD, saya udah di sini. Jadi ilmu dan pengalaman saya lebih bisa diadu sama Tuhan ya. Bahkan lewat juga yang baru-baru dapat saya ya saya akhirnya jual ilmu dan pengalaman di sini kan. Pengalaman abang diganti kan sudah di sini udah terkumpul lah. Beda dengan wartawan yang lain yang masih udah kan masih sekedar si saya udah nggak mau dan jaga itu. Jadi kita juga kan sebagai organisasi ini melatih bang ya juga sebagai contohnya pemalang-malang proyek atau usaha-usaha ya. Kita jaga itu ya, kita jaga dan itu tujuan kita bang, jangan sempat mencemarkan nama baik. Nah itu jaga nama organisasi. Jangan organisasi kalau sudah tercemar harus ditinggalkan. Kalau sempat ada mencemarkan itulah ya. Kalau ada mencemarkan nama baik tentang masalah PBB ini sama masyarakat akan saya pindahkan dari Bekasi. Iya kan bang, kalau masih di situ dia itu kata-katanya dia. Kalau masih di situ dia kan tetap aja dia bikin apa. Yang di depan Marhaban kan dulu kantor ibu kantor saya di situ kasih sama Marhaban. Itu kan paparazi teman-teman rata-rata ya. Paparazi. Iya. Orang-orang Batak semua. Itu putus kalau di depan Iwo tuh putus enggak kurang itu 50 juta itu. Ini cuman gini, nggak lihat itu katanya pulang. Cuman gitu doang. Kata online kan gitu. Putus itu. Cuma lama-lama saya gerak juga diteleponin Kapolres mulu. Wah, itu anggotanya bukan nggak gitu. Karena dia ngaku wartawan kata gitu. Anak buah saya mah nulis berita, bukan nyari gituan. Bukan nyari kayak gitu. Tapi nggak enak juga kita tahu bagaimana sama mereka. Iya, satu sisi mereka juga baik kadang-kadang sama saya gitu. Aduh, kadang-kadang kunci saya ketinggalan di motor, waktu masuk, wah ini kuncinya. Di situ gitu. Saya juga perasaan, oh perhatian juga dia. Iya. Gak jahil juga. Bukan karena saya ketua, tapi mereka suka juga. Nah akhirnya saya dilema kan, oh ini nggak bisa nih kayak di sini nih saya satu sisi saya tercemar juga gitu kan. Mereka kadang-kadang ngaku wartawan, maupun nggak ngaku anggota, iwo gitu kan. Tapi
pasti ketika orang lihat wartawan ini gengnya di sini nih kan. Nah satu sisi itu dilemanya, akhirnya saya pamit sama Marapan. Desi masih nggak ngizinin, kalau ketua nyaman nggak apa pakai aja gitu. Kayak gitu. Akhirnya saya yang ngalah gitu, mereka masih nongkrong tuh. Nah, gitu lagi. Nah, tenang saya sekarang. Kapolres itu nanya-nanya saya. Kemarin yang ada teman paparazi kebetulan juga, ya saya kenal lah. Dia intilin orang keluar dari yang nggak Sentosa sampai ke Kerawang. Di Kerawang ternyata suami si perempuan ini yang dari TNI dilaporin ke Polres Kerawang, laporin Polres Kerawang, nyangkut di situ si Robert. Dia ditanya kan, kamu wartawan mana? Media online ya. Tanya kan di Polres itu kan ada Iwo juga gitu kan, pegangan teman-teman wartawan. Karena panggil ketua Iwo Karawang, emang gak kenal Bang Iwan kan gitu. Kenal, itu abang saya kata si Buan Robert tuh gitu. Itu abang saya katanya. Ya sudah kau telepon katanya gitu kan, untuk buktiin gitu kan. Nah ini enak nih, Robert tuh. Robert apa? Iwan, ini saya di Polres Kerawang gini. Wah alamak, lu ngejar orang ya? Iya ini. Kacau. Akhirnya saya ngelobi ya. Udah lo tunggu situ, bentar lagi lo bebas. Benar bang? Iya benar. Polresnya nah, izin komandan. Oh, ya udah itu bilangin jangan gitu lagi lah. Saya nggak enak gitu. Sudah siap. Saya bilang sama Robert, ini pertama dan terakhir gue nolong. Itu lagi, gue nyebut nama gue nggak mau nolong. Kalau soal kasus kayak gini, bendir nggak mau nolong. Ini pertama dan terakhir. Kalau itu dia suruh pulang ke Bekasi. Memang nihil nggak dapat apa-apa, nggak berhasil. Si Raja tuh penasihat hukumnya. Raja nenek juga. Anak gue itu tangkap di Bogor, kaca mobil dipecahin. Kan dikejar orang pengusaha itu dikejar sampai Bogor, masuk tol sampai ke rumahnya baru dipepet. Bahasanya konfirmasi lah, apalah. Tak terima nih sebenarnya. Mobil tipu, keretak banget. Akhirnya dia lapor di Polsek di situ kan, Bogor. Dia lapor, pulang ke Bekasi, nelfon, udah ngobrol masalah soal apa?